di line telepon kita terima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan wabarakatuh. siapa di mana Ibu? Ini Ibu Kusaro di Paciran Lamongan Pak Ustaz. Ya, silakan. Ya. Apakah harta anak yatim itu masih wajib dijagati Pak Ustaz? Jika harta itu berupa uang atau emas. Dua Pak Ustaz. Doa apakah yang dibaca oleh keluarga yang meninggal dunia di waktu menutup matanya Pak Ustaz? Mohon tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi zakat untuk anak yatim atau anak yatim yang punya harta banyak, emas dan lain sebagainya. Kalau untuk anak yatim itu tidak ada kolomnya. Untuk anak yatim tidak ada kolom sasaran untuk memberikan zakat itu kepada anak yatim, itu tidak ada. Yang ada itu orang fakir, orang miskin dan lain sebagainya, ada 8 golongan. Nah, untuk anak yatim itu di dalam surat Taubat ayat 60 itu tidak disebutkan di situ. Artinya sasaran kepada anak yatim itu tidak ada. Lalu bagaimana kita menyantuni, mensikapi kepada anak yatim itu? Kepada anak yatim itu memang termasuk orang yang mendustakan agama apabila tidak memperhatikan nasibnya anak yatim. Itu. Menyantuni anak yatim itu termasuk orang yang mendustakan agama. Hanya perlu dimengerti kenapa anak yatim kok tidak dimasukkan ke dalam kolom orang yang menerima zakat. Karena pertama, orang yang atau anak yatim itu belum tentu dia orang miskin. Anak yatim yang ditinggal ayahnya atau kedua orang tuanya itu belum tentu orang miskin. Boleh jadi karena ayahnya atau orang tuanya itu orang kaya, kekayaannya banyak, hartanya banyak, kemudian dia meninggal, sehingga dia meninggalkan anak yatim, di samping itu juga meninggalkan banyak harta itu. Banyak kekayaannya yang diwariskan kepada si anaknya tadi, walaupun anaknya termasuk yatim itu tadi. Lah disinilah maka yatim itu tidak termasuk menerima zakat, itu tidak. Hanya kalau anaknya yatim, kemudian orang tuanya ya tidak meninggalkan harta yang cukup, akhirnya dia anak menjadi orang miskin. Lah di sini dia berhak menerima zakat karena miskinnya, bukan karena yatimnya, tapi karena miskinnya. Nah begitulah, jadi kalau anak yatim itu tadi tidak ada kolomnya. Untuk menerima sasaran zakat itu tidak ada kolomnya. Tapi kalau anak yatim itu kebetulan miskin, orang tuanya meninggalkan anak juga miskin, maka dia termasuk menerima zakat karena miskinnya, karena bukan yatimnya, tapi karena miskinnya. Lah adapun orang-orang yang lain, umat Islam yang lain kepada anak atau anak yatim ini harus santun, harus disantuni sedemikian rupa sehingga si anak itu tidak terlantar dalam hidupnya itu. Dengan cara apa? Ya dengan cara kebersamaan, dia diarahkan, dididik. Walaupun dia bukan anaknya, tetapi dia anak yatim. Kalau dia dalam keadaan misalnya si anak yatim tadi kaya, karena memang ditinggali warisan yang banyak, itu kita memberikan santunan ya berupa pendidikan akhlak, pendidikan agama, diarahkan dan sebagainya, itu dengan nasihat-nasihat yang baik. Itu menyantuni dengan cara yang demikian itu, sehingga diharapkan nantinya setelah besar iman Islamnya si anak itu tetap terjaga begitu. Ya. Kemudian kalau yang hartanya anak yatim tetap dizakati. Iya, kalau hartanya si anak yatim, jadi kalau sudah mendapatkan warisan namanya karena ditinggal oleh orang tuanya itu ya wajib dizakati itu. Ya. Gitu. Yang wajib, kedua, ya zakat tidak terus sekaligus
langsung dibayar ya tidak, bisa diatur sedemikian rupa. Kalau istilah kita itu boleh diangsur atau dicicil itu ya boleh. Itu, tapi itu tadi harus ya dirapati. Kalau yang kedua tadi, doa apa bagi keluarga yang menunggui ketika keluarganya meninggal saat menutup matanya? Iya. Jadi kalau saat menutup mata ketika kita ditinggal itu saya belum mengerti doanya. Gitu. Ya doa yang umum kita doakan si jenazah atau mayat itu, terutama kita tunaikan gitu, haknya si orang yang meninggal tadi, si ya jenazahnya tadi, karena hak orang yang mati itu sebetulnya hanya empat, yaitu dimandikan, dikafani, disolatkan. Lah disolatkan ini artinya juga didoakan. Dalam sholat jenazah itu yang tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, gitu, hanya dilakukan 4 kali takbir, yang di situ doa kepada si jenazah tadi atau yang mati tadi. Lah kemudian yang keempat ya dikubur. Itu ada rangkaian upacara yang lain itu hanya merupakan rangkaian adat dalam kehidupan kita, tapi yang 4 ini harus ditunaikan. Lah doanya secara umum, Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu wa akrim nuzulahu itu dan seterusnya sampai akhir itu. Begitu kalau ketika menutup mata si mayit ketika ditinggalkan nyawanya itu saya belum mengerti doanya apa, saya belum mengerti gitu. Ya.